Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7 dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada pertemuan kali ini marilah kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah ini dapat melancarkan dan mempermudah kita untuk melakukan aktivitas belajar pada hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, menyambung dari pertemuan sebelumnya sudah Bujana sampaikan tentang sholat jamak, baik jamak takhir maupun takdim. Nah, sekarang kita berpindah pada sholat qashar. Nah, apa sih bedanya sholat jamak, takdim, takhir, dan qashar? Nah, tentu beda ya. Kalau kita melihat dari artinya, sholat qashar ialah sholat yang diringkas. Artinya, sholat fardu yang 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Sholat yang dapat dikosor yaitu sholat duhur, asar, dan isya. Sedangkan sholat subuh dan maghrib tidak boleh dikosor. Nah anak-anak, jadi bedanya ketika sholat jamak baik takdim maupun takhir itu jumlah rakaatnya itu sama. Meskipun digabung tapi jumlah rakaatnya itu sama. Sedangkan untuk sholat qashar itu untuk rakaatnya itu bisa diringkas, yaitu khusus yang memiliki 4 rakaat diringkas menjadi 2. Artinya sholat-sholat yang ada 3 rakaat maupun 2 rakaat sholat maghrib ataupun subuh itu tidak bisa dikosor. Seperti itu. Bu, untuk sholat kosor ini bisa digabungkah? Bisa, nanti namanya sholat jamak kosor. Nah, jamak kosor ini bisa takdim dan bisa takhir, artinya bisa dilakukan di awal maupun di akhir. Tapi sholat jamak qashar ini harus diringkas ya, yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, sholat qashar boleh dilakukan apabila dalam perjalanan jauh, perjalanan bukan untuk pekerjaan maksiat. Sholat yang diqashar adalah sholat yang tunai. Bukan, maksudnya sholat yang tunai itu apa? Sholat yang tunai itu bukan sholat yang qadha. Misalnya kalian pernah meninggalkan sholat, suatu ketika kalian ketiduran, kecapean, kemudian tidur dari mulai sebelum duhur, bangun-bangun sudah asar. Nah, kalian meninggalkan sholat duhur di situ. Nah, itu namanya ada sholat yang belum tunai. Maka kalian harus mengganti dengan sholat qadha. Nah, sholat yang dilakukan dalam jamak qashar ini itu bukan sholat qadha, tapi harus sholat yang tunai seperti itu. Nah, bagaimana dalil sholat qashar? Ini terdapat dalam Quran surat terdapat dalam Quran surat An-Nisa. Iya, An-Nisa ayat 101. Nah, mari kita simak bersama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an tuqsiru minas sholati in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Nah, wa idza darabtum fil ardi, apabila kamu bepergian di muka bumi, falaysa 'alaikum junahun untuk tuqsiru minas sholati, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholat. In khiftum ayyaftinakum kumulladina kafaru, jika kamu takut diserang orang-orang kafir, innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi ini di dalam surat An-Nisa ayat 101. Ini menjelaskan atau dalil yang menjadi dasar kita diperbolehkan melaksanakan qashar. Nah, apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholat. Jika kamu takut diserang orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Seperti itu ya.
Nah, kalau di dalam LKS itu ada hadis riwayat Bukhari pada halaman 29. An Anas radhiyallahu anhu qala shallaitu dzuhra ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bil madinati arba'an wa la asyura bidil khulaifati rakaatain. Dari Anas radhiyallahu an berkata, saya sholat zuhur bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah 4 rakaat dan sholat asar di Zulhaifah 2 rakaat. Nah, itu artinya Nabi Muhammad mengqashar sholatnya atau meringkas sholatnya ketika di perjalanan seperti itu. Nah, selanjutnya, mohon maaf ya anak-anak ya. Nah, ini nanti akan Bu Jana sampaikan pada part kedua.